Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus, dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertangyangan minggu ke-8 sesudah Trinitatis 25 Juli 2021. Terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 35, dan bacaan dari kitab 2 Raja pasal 4 ayat 42 sampai dengan ayat 44. Diikat oleh topik atau tema Allah memelihara umatnya. Dalam bahasa Batak dituliskan diramoti debatado bangsona. Saya baca untuk kita, simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul dari perikop Yohanes pasal 6 ayat 25 keseluruhannya sampai dengan ayat 59 adalah Roti Hidup. Dan khotbah kita dari ayat 25 sampai dengan ayat 35. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, khotbah kita di ibadah pertangyangan minggu ke-8 sesudah Trinitatis 25 Juli 2021 berbicara tentang mengikut Yesus penuh kepercayaan, dihubungkan dengan topik atau tema minggu Allah memelihara umatnya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada dua peristiwa besar yang dilakukan oleh Yesus sebelum khotbah ini. Yakni, pertama, ayat 1 sampai dengan ayat 15, Tuhan Yesus baru saja melakukan mujizat besar, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, dan lebih 12 bakul. Kemudian yang kedua, ayat 16 sampai dengan ayat 21, Yesus berjalan di atas air. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setelah kedua peristiwa itu, di ayat 22 sampai 24 berikutnya, keesokan harinya, orang banyak masih terus mencari dan mengikuti Yesus, meskipun tidak bertemu lagi dengan Yesus. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka mencari Yesus? Mereka tahu bahwa Yesus itu rupa-rupanya bukan manusia biasa, karena Yesus telah melakukan banyak mujizat. Di dalam hati mereka ternyata ada motivasi yang terselubung, yaitu karena roti, karena makanan. Mereka mencari Yesus, bukan mau mengenal lebih dekat siapa Yesus, dan seterusnya, bukan untuk mempercayainya. Tidak. Dan kemudian pada nats khotbah kita ini, ayat 25 dan seterusnya, ternyata orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu. Dan terjadilah pembicaraan Yesus dengan orang-orang banyak itu. Apa isi pembicaraan Yesus dengan mereka itu? Orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Tuhan Yesus tahu bahwa mereka mengikutinya hanya karena mujizat-mujizat yang sudah dibuat oleh Yesus kemarin. Tuhan Yesus membaca apa yang ada di dalam benak hati mereka, bahwa jika mereka mengikut Yesus itu terus, maka mereka tidak perlu lagi bekerja, tidak lagi akan mengalami masalah hidup sehari-hari. Semuanya akan terpenuhi oleh Yesus. Itu yang ada dalam benak pikiran mereka. Saudara, itulah memotivasi hati mereka untuk mencari dan ingin bertemu Yesus. Makanya Yesus mengatakan kepada mereka, "Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Saudara, apa maksud Yesus dengan kalimat yang mengatakan, "Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa"? Saudara, makanan yang akan dapat binasa itu menunjuk kepada semua kebutuhan jasmani sehari-hari manusia. Perlu kita pahami, Bapak Ibu, bahwa Yesus tidak mau bermaksud mengatakan seolah-olah makanan jasmani ini tidak berguna, tidak perlu, dilarang untuk dicari. Jangan dianggap seolah-olah kita hanya membutuhkan hal-hal rohani yang menyangkut sorga, kehidupan yang kekal sajalah. Bukan, itu maksud Yesus. Tujuan Yesus mengatakan hal itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, adalah agar manusia itu tidak hanya terfokus untuk semua hal-hal yang bersifat jasmani saja, tetapi mereka harus ingat bahwa semua itu sementara saja. Semua itu akan binasa pada saat kita mencari makanan atau kebutuhan jasmani sehari-hari. Apakah itu kekayaan? Jangan lupa mengupayakan hal-hal yang bersifat rohani juga, bersifat iman dan sorgawi. Jangan lupa. Lalu kata mereka kepada Yesus, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah?" Jawab Yesus, "Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah." Maka kata mereka lagi kepada Yesus, "Tanda-tanda apa yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu?" Saudara, mereka mulai menyinggung peristiwa pemberian manna di padang gurun di zaman Musa.
Mereka selama ini sudah diajarkan oleh para rabi bahwa bukti-bukti kebenaran kuasa Allah adalah Ia menurunkan manna dari langit, dari sorga, seperti kita temukan dalam Keluaran pasal 16. Sekarang mereka juga mengatakan bahwa apabila Yesus itu benar-benar datang dari sorga, biarlah Dia membuktikannya dengan menurunkan yang seperti manna dari sorga, agar mereka melihat dan percaya kepada Yesus. Tetapi dengan tegas Yesus menjawab mereka, Bapak Ibu, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga." Orang banyak kemudian berkata, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Yesus lagi mengatakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di pertanggungan minggu ke-8 sesudah Trinitatis 25 Juli 2021. Apa yang dapat kita pelajari dari khotbah ini, Bapak Ibu, yang berbicara tentang mengikuti Yesus penuh kepercayaan akan mendapatkan roti hidup? Pertama, Tuhan senantiasa memperdulikan kebutuhan kita. Maka serahkan pergumulan hidupmu kepadanya. Saudara, masalah pangan adalah masalah yang paling pokok, paling mendasar, dan paling hakiki dalam kehidupan manusia sepanjang zaman dan masa. Dengan catatan, kalau kita sebut di sini pangan atau roti itu, maka itu menunjuk kepada segala kebutuhan primer sehari-hari keluarga. Tidak hanya pada zaman dahulu kala, khususnya pada zaman Yesus ini, juga pada zaman modern saat kita. Masalah pangan itu tetap menjadi problema yang utama dalam kehidupan manusia. Hampir dapat dipastikan, Bapak Ibu, bahwa masalah kebutuhan sehari-hari merupakan problema yang tidak akan pernah habis-habisnya. Nggak akan berakhir hingga kapanpun, Bapak Ibu. Di mana-mana orang berusaha banting tulang untuk mencari sesuap nasi. Segala usaha akan ditempuh oleh manusia asalkan mendapatkan kebutuhan pangan itu. Tidak sedikit orang yang menempuh jalan pintas asalkan dapat menyambung kebutuhan hidupnya dengan, bahkan mungkin juga dengan menempuh perbuatan-perbuatan yang bersifat amoral. Mencurilah, menipulah, merampoklah, membunuh orang bahkan, hanya untuk mendapatkan kebutuhan sehari-harinya. Banyak di antara orang Kristen yang bahkan menggunakan hari Minggu untuk mencari nafkah. Mungkin berjualan atau mungkin lewat aktivitas-aktivitas lain yang mendatangkan rezeki uang, meskipun dia sadar hal itu sebenarnya dilarang oleh Tuhan lewat hukum Taurat yang keempat, patipaupaton. Saudara, ini membuktikan pangan ini adalah merupakan masalah yang pelik, rumit, dan sangat mendasar bagi manusia. Saudara, ketika orang Yahudi mengalami krisis pangan, ternyata Yesus tidak membiarkan hal itu. Keseluruhan Yohanes pasal 6 ini berbicara tentang masalah pangan, masalah kesejahteraan, roti, masalah kebutuhan hidup sehari-hari manusia, Bapak Ibu. Itu sebabnya Yesus tidak membiarkan umatnya mengalami kelaparan dan memberi mereka makan hanya dengan 5 roti 2 ekor ikan. Makan 5.000 orang dan masih sisa berlebih lagi 12 bakul. Saudara, ini membuktikan bahwa Yesus tidak mengizinkan kelaparan itu merusak kehidupan manusia. Bapak Ibu, pengalaman Israel di zaman Yesus ini mengajar kita di saat ini bahwa ketika kita menghadapi krisis ekonomi, krisis pangan, krisis uang, masalah hidup sehari-hari, apa sikap kita? Kita tidak boleh langsung terus bingung, cemas, frustrasi, atau bahkan putus asa madele, Bapak Ibu. Jangan. Kita harus punya keyakinan bahwa Allah itu di dalam Yesus Kristus sungguh-sungguh akan tetap memperhatikan kebutuhan dan keperluan kita.
Bukan hanya di zaman Yesus saja, Tuhan memelihara hidup manusia ketika menghadapi krisis pangan. Lihat saja di Perjanjian Lama. Pada kitab 1 Raja-Raja pasal 17, Elia diperlengkapi oleh Tuhan ketika bangsa Israel mengalami krisis kelaparan disebabkan hujan tidak datang, tidak turun selama 3 tahun. Tetapi Tuhan menyuruh burung gagak menghantar makanan pagi dan petang untuk Elia. Demikian juga seorang janda di Sarpat. Masih ingat Bapak Ibu? Tuhan memberkati hanya melalui 1 ketul roti dan 1 botol kecil minyak. Persediaannya bisa mampu bertahan hingga 3 tahun. Gak habis-habisnya. Di Sarihodebatado, janda di Sarpati. Ingat lagi Daniel atau Sadrach, Mesak, dan Abednego, serta pemuda-pemuda yang setia dengan imannya di Babel. Bisa sehat dan bisa menjadi orang-orang terpintar 10 kali lipat di seluruh Persia, meskipun tidak makan makanan bergizi seperti daging, makanan yang dipersiapkan oleh raja, kecuali hanya sayuran saja, vegetarian. Saudara, inilah keyakinan kita hingga saat ini. Tuhan senantiasa akan memperdulikan kebutuhan orang-orang percaya. Ketika orang-orang percaya itu diperhadapkan dengan berbagai-bagai krisis kehidupan, krisis makanan, krisis pangan sehari-hari. Meski kita merasakan berbagai-bagai tantangan ekonomi di saat pandemik coronavirus ini dewasa ini, uang kita sepertinya tidak cukup untuk membiayai atau mengcover kehidupan, kebutuhan primer kita. Tetapi percayailah, Tuhan yang mampu menyelamatkan kita dari krisis hebat ini. Percayai Tuhan yang sangat-sangat mampu berbuat di luar logika, di luar pikiran manusia normal. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan, agar Tuhan kita itu di dalam Yesus bertindak untuk mengamankan, menyelamatkan, manarihon nguluta paluahon sianaka krisis-krisis itu. Amin Bapak Ibu. Pelajaran yang kedua, carilah Yesus dengan motivasi yang benar. Saudara, orang banyak itu terus mencari, mengejar Yesus. Dan setelah bertemu dengan Yesus, apa respon Yesus terhadap kedatangan mereka semuanya? Pada ayat 26, Yesus menghentak mereka dengan kalimat yang sangat mengena, to the point. Bahkan dalam bahasa Batak yang keras disebut situluk matani horbo. Apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yesus tahu betul-betul yang ada dalam isi hati dan benak mereka. Sekali lagi, yang mencari Yesus itu bukan karena mereka ingin mempercayai Yesus lebih sungguh-sungguh lagi. Mereka mengikuti Yesus hanya karena didorong keinginan sesaat saja, yakni ingin roti duniawi lainnya. Didorong oleh faktor kemalasan. Kenapa? Karena di dalam hati mereka, jika bersama-sama Yesus, maka kita tidak perlu lagi bekerja. Tidak akan lagi mengalami masalah-masalah hidup sehari-hari. Semuanya akan terpenuhi oleh Yesus. Akan banyak lagi mujizat-mujizat yang kita alami, kata mereka. Makanya Yesus melemparkan kalimat keras tadi. Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Saudara, ini menjadi peringatan bagi kita di saat ini. Apa motivasi kita menjadi pengikut Kristus, pengikut Yesus? Apa motivasi banyak orang menjadi parhalado, partohonan nihuria, mau menjadi pemangku jabatan gerejawi, sintua evangelis, bibelfro, diakones, masuk sekolah teologi, ya sekolah pendeta, termasuk menjadi pendeta di gereja? Apa yang mendorong kita murnikah? Itu memang untuk melayani Tuhan dan mengabdikan segala sesuatu yang Tuhan telah berikan bagi hidup kita ini untuk kemuliaan, untuk kehormatan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Murnikah? Nah, renungkanlah ini Bapak Ibu, teman-teman parhalado partohonan.
Kalau memang motivasi kita benar-benar untuk mengabdikan diri kita dan apa yang ada pada kita kepada kemuliaan Tuhan lewat gerejanya, lewat pelayanan-pelayanan kita, maka gereja kita akan terberkati. Jemaat yang kita layani akan hidup penuh dengan damai sejahtera. Meski ada riak-riak persoalan-persoalan kecil secara internal, tetapi semua itu akan bisa kita atasi demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Tetapi apabila motivasi kita mau menjadi pelayan gereja itu, pertohonan itu lain, nggak benar. Ada maksud khusus di dalam diri, dalam benak kita, supaya kita mungkin ingin berkuasalah, agar kita ingin dihormatilah, agar ini dan sebagainya yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Maka kehadiran kita di dalam gereja tersebut akan selalu membuat gereja itu bermasalah. Membuat gereja itu gaor, marbada, akan ada demo-demo, kacau balau, Bapak Ibu. Saudara, tidak sedikit orang Kristen yang mau rajin dan aktif mencari Yesus. Datang ke gereja, datang berminggu. Khususnya sebelum masa-masa pandemi coronavirus disease ini. Sekarang gereja masih ditutup. Bukan karena mereka sudah mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Bukan karena mereka telah bertobat. Ada faktor-faktor pendorong lain. Ada maksud-maksud di balik kerajinannya yang sementara itu. Saudara, Tuhan melihat semua yang ada di dalam diri kita itu. Awas Bapak Ibu, dilihat oleh Tuhan semua apa yang ada di lubuk hati kita. Seorang pemuda atau gadis bisa saja rajin ke gereja. Mereka pikir akan menemukan cewek atau cowok yang pas menjadi jodohnya ketika dia sudah mulai rajin gereja. Di sanalah dia bertemu, pikir mereka. Selama ini dia tidak pernah memberi waktunya kepada yang namanya ibadah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, semua kita dikritik, diingatkan, dikoreksi oleh firman Tuhan ini dengan pertanyaan, apa motivasi kita untuk mengikut Kristus? Maka sekarang waktunya kita harus memperbaharui motivasi kita untuk ikut Yesus. Ingatlah Bapak Ibu, bahwa Yesus tahu persis sekali lagi isi hati seseorang itu. Janganlah kiranya ucapan Yesus tadi yang dialamatkan kepada orang-orang banyak itu juga mengena dengan kita. Apa tadi? Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu sudah makan roti itu dan kamu kenyang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, baiklah kita mencari Yesus karena sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Mencari Yesus karena sudah bersahabat dengan Yesus dan ingin melakukan kehendak Yesus itu dalam pelayanan-pelayanan kita. Amin, Bapak Ibu. Pelajaran yang ketiga, jangan sibuk mencari roti duniawi, tetapi kehilangan roti surgawi. Saudara, semua yang disebut Yesus di sini tentang roti dan termasuk mana yang turun dari sorga adalah makanan yang berguna bagi tubuh jasmani manusiawi. Semua itu tetap tidak akan memuaskan manusia itu sepenuhnya. Kita akan tetap kekurangan lagi, walaupun setiap hari mengkonsumsinya. Jadi manusia, Bapak Ibu, tidak akan pernah puas-puasnya dengan roti, dengan mana, dengan kebutuhan sehari-hari. Saudara, dalam khotbah ini, Yesus memperkenalkan satu jenis roti lain yang tidak seperti roti-roti, makanan-makanan yang diberikan oleh duniawi ini. Yesus mengatakan pada ayat 35 di sini, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara, dalam pengajaran ini, Tuhan Yesus menegaskan bahwa tujuannya datang ke dunia ini bukan untuk memberikan makanan yang hanya dapat mengenyangkan tubuh jasmani yang bersifat sementara ini, melainkan makanan yang memelihara kehidupan rohani dan memberi kehidupan yang kekal. Apa artinya itu? Dengan menjadikan dirinya roti hidup, maka Tuhan Yesus menegaskan, Dialah pusat dan pemilik kehidupan ini. Sebab siapapun yang memakan dagingnya
meminum darahnya, maka pasti mendapat hidup kekal, bahkan dibangkitkan pada akhir zaman menurut Yohanes 6 ayat 54. Walaupun bagi orang Yahudi mendengar memakan dagingnya dan meminum darahnya ini aneh sekali, tetapi Yesus berani mengatakan itu. Dan bagi kita, itu terrealisir lewat perjamuan kudus. Kita memakan tubuh dan meminum darah Yesus, dan kita akan mendapatkan janji Allah, hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, makanya pernyataan ini sekaligus bermakna bahwa menolak sang roti hidup itu, yakni Tuhan Yesus sendiri, adalah menolak keselamatan. Berarti juga menerima kebinasaan. Saudara, mari kita menikmati roti hidup ini. Mari kita berfokus kepada sang roti hidup ini. Betul bahwa kita masih membutuhkan roti duniawi itu ya, masih. Tetapi jangan karena memfokuskan diri kita, hidup kita kepada roti yang fana ini, maka kita melupakan roti hidup surgawi. Pikirkanlah dan pakailah waktumu, Bapak Ibu, untuk mendapatkan hidup jasmani tanpa melupakan hidup rohani. Yang nyata semuanya itu dalam pengajaran firman, dalam ibadah, dalam persekutuan dan lain-lain. Jangan habiskan waktumu, tenagamu, pikiranmu hanya untuk hal-hal jasmani duniawi, tetapi untuk hal-hal rohani, ibadah untuk Tuhan, tidak ada waktumu. Jangan. Banyak alasanmu untuk tidak beribadah, tidak malam minggu. Jangan. Semoga semakin banyak orang yang sungguh-sungguh tulus memberi dirinya kepada Tuhan dan mau rela berkorban untuk melakukan apapun untuk Tuhan. Marilah kita menikmati sang roti hidup lewat persekutuan kita yang bersifat pribadi dengan Tuhan, dengan Dia, dengan Yesus, lewat firman dan khotbah, lewat pengajaran-pengajaran Allah yang kita dengar. Yakinkan dirimu, Bapak Ibu, bahwa itulah yang dapat memberi kita kepuasan yang penuh dan kita akan mendapat kehidupan yang kekal. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan. Khotbah di pertanggungan minggu ke-8 sesudah Trinitatis 25 Juli 2021 dari kitab Injil Yohanes pasal 6. Ayat 25 sampai dengan ayat 35 ini, agar kita dengan sukacita mempercayai bahwa Allah memelihara umatnya, diramoti di batado bangso. Nah, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggungan di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu ini. Berkati jemaat yang akan mendengarkan firman ini. Berkati hamba-Mu dalam persiapan-persiapan khotbah berikutnya. Semuanya saya peruntukkan demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.